Permisa, pertemuan Ketua Partai Demokrat Agus Trimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP Partai PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menggemparkan situasi politik di saat ini. Apalagi koalisi perubahan Anies Baswedan dan kawan-kawan heboh mendengar pertemuan ini diadakan oleh Puan Maharani di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dengan bertemu dengan Ketua Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono. AHY ini menghebohkan publik, apalagi PKS, Nasdem itu gamang melihat situasi ini. Dia tidak solider, ujarnya, mendukung Anies Baswedan. Diragukan koalisi perubahan akan hancur kalau begini ceritanya. Tapi Agus santai-santai aja, AHY santai-santai aja dengan enjoy bertemu dengan Mbak Puan Maharani di Gelora Bung Karno pagi tadi. Ini memang menghebohkan publik, dan kalangan pendukung Anies Baswedan heboh, dan Partai Nasdem heboh, PKS heboh. Apalagi ini menghadapi pemilu 2024 sudah semakin dekat. Koalisi perubahan ini tidak solid dan meragukan kesetiaan satu sama lain. Ini akan meragukan ini koalisi besar ini dengan situasi di saat ini. Apalagi Agus digoda untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar akhir-akhir ini menghebohkan publik. Itu ujar Agus mengatakan dia telah direstui penasihat Partai Demokrat SBY. Dia sangat senang bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Ini silaturahmi tingkat nasional pertama supaya dua partai ini semakin mendekat dan bersahabat memenangkan pemilu di 2024 yang akan datang. Akan kita lihat hasil pemilu, ujar Mbak Puan di Senayan pagi tadi. Kita harus jujur mengatakan bagaimanapun pemilu harus sukses. Jangan ada benturan-benturan satu sama lain. Ini untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, ujar Mbak Puan kepada Agus Murti Yudhoyono AHY di Stadion Gelora Bung Karno Senayan ini menghebohkan publik. AHY begitu juga mengatakan, kita ini yang kita lakukan ini persahabatan ini bukan untuk saya pribadi, ini kepentingan publik dan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Ini supaya pemilu dengan waktu dekat ini, supaya pemilu aman dan damai, tidak ada benturan-benturan politik yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Yang dirugikan kalau ada benturan adalah rakyat, ujar Agus. Agus memang masih muda. Agus mengatakan Mbak Puan adalah kakaknya, katanya. Itu mengembirakan sekali. Ini dua partai besar ini memang mengembirakan sekali. Tidak ada duanya. Ini solider dan setia akan berjalan berdampingan setelah pemilu yang akan datang. Ini ujar Agus. Ujarnya juga Mbak Puan kepada media yang hadir di press conference ini, mengatakan, Mbak Puan, kita harus selamatkan bangsa ini, misi dan visi ke depan. Apa yang akan kita lakukan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Kita akan berpacu dengan waktu untuk memajukan bangsa Indonesia sepadan dengan negara-negara lain. Begitu juga kata Agus, kita generasi muda harus mendukung sekuat-kuatnya pemerintah yang terpilih nanti untuk memajukan bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju. Kita akan menjadi negara maju juga
Kalau kita benar-benar mencita-citakan adil dan makmur akan tercapai di bangsa Indonesia, itulah dari Sabang sampai Merauke ini, itulah yang diharapkan Agus Trimurti Yudhoyono ini. Dia mengatakan tidak ada lagi cita-cita kita selain memajukan bangsa dan negara ini untuk mesejahterakan rakyat dan keseluruhannya. Itulah harapan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kita adalah bangsa besar. Kita harus kuat, harus bersatu padu untuk membangun kesinergian, untuk membangun bangsa Indonesia ini demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. Apalagi, kata Agus, di saat ini ada tarik-menarik politik tingkat tinggi di kalangan elit di bangsa kita ini, akan mengebohkan bangsa dan meragukan rakyat melihat situasi ini. Rakyat tidak mau negara ini rusuh dan segala macam, karena bangsa ini kapan lagi akan majunya, ujarnya Agus Trimurti Yudhoyono ini kepada Mbak Puan di Jakarta pagi tadi. Mbak Puan Maharani juga, dia Ketua DPP Partai PDI Perjuangan, mengatakan, saya adalah mbaknya Agus Trimurti Yudhoyono. Saat ini kita harus satu sinergi untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih sejahtera, yang lebih adil dan lebih makmur. Kedepannya lebih maju dari negara-negara lain, akan bisa bersaing sebaik-baiknya di tingkat global dan tingkat internasional yang lebih memadai untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan merata di seluruh Indonesia, ujar Mbak Puan. Apalagi yang kita akan lakukan selain memajukan negeri ini, supaya negeri kita tidak dipandang remeh oleh negara-negara lain, supaya negara kita kuat, adil, sejahtera, damai, makmur. Itulah cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno 1945. Yang silam itu mencita-citakan kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Jangan kita terbelenggu oleh asing. Kita harus mandiri dan berdiri dikari di kaki kita sendiri untuk kepentingan nusa dan bangsa dan kepentingan negara ini. Inilah yang dikabarkan dari Senayan, Jakarta, mengabar